sekarang kita mengenal sosok Haji Isam sebagai pengusaha besar dan sangat teramat kaya yang sangat dekat dengan kekuasaan, bahkan konon bisa ikut mempengaruhi kekuasaan, maka dulu sosok seperti ini mungkin ada dalam diri Riza Khalid alias Mr. R. Tapi adalah rumah dari Riza Khalid yang baru-baru ini digeledah oleh Kejaksaan Agung setelah anaknya yakni Muhammad Keri Adrianto Riza ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di periode tahun 2018 sampai dengan 2023 di kasus yang sekarang dikenal sebagai kasus Pertamax Oplosan. Yang menarik dari kasus ini, yang sangat menarik dari sosok Riza Khalid ini, yang menarik dan harus menjadi perhatian kita adalah hubungannya dengan Pak Jokowi, hubungannya dengan mantan Presiden Jokowi. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa pengusaha yang boleh dikata awalnya ada dalam blacklist Presiden Jokowi ini sebagai pengusaha yang dituding jadi bagian penting dari mafia impor BBM di era Presiden SBY, bagaimana bisa pengusaha ini dan keluarganya masih bisa eksis dan tetap berulah di era kepemimpinan Presiden Jokowi? Dulu di awal-awal pemerintahannya, Pak Jokowi tampak serius dan berani dalam membongkar mafia migas yang meraup untung triliunan rupiah dari mengimpor minyak dan memakan subsidi BBM. Tahun 2015, Petral atau Pertamina Energy Trading Limited, perusahaan yang memonopoli impor BBM untuk Pertamina, dibubarkan. Waktu itu Riza Khalid disebut-sebut sebagai sosok penting di balik sepak terjang Petral ini. Kasus mafia impor BBM ini kemudian diselidiki oleh KPK, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Seorang lelaki bernama Bambang Irianto, Direktur Utama Petral dan Direktur Pelaksana di Pertamina Energy Service, periode tahun 2009 sampai dengan 2013 ditetapkan sebagai tersangka. Tapi, nah ini menariknya. Tapinya nih, walaupun kasus ini sudah diselidiki oleh KPK sejak 10 tahun lalu dan sudah ada tersangkanya pula, tapi sampai sekarang penyidikan kasus ini masih mandek. Masih mandek di meja penyidik KPK yang kabarnya hebat-hebat dan sakti-sakti itu. Kasus ini belum juga masuk ke pengadilan. Aneh ya? Kok KPK masuk angin ya? Tampaknya, sepertinya, begitulah proses penegakan hukum di era Presiden Jokowi yang dulu kita mengiranya dia sangat serius dan berani dalam memberantas mafia. Nyatanya, setelah heboh sebentar, setelah Pak Jokowi sukses mendapat sorotan publik dan citranya naik, setelah perhatian masyarakat kemudian memudar dan teralihkan peristiwa lain, semua akhirnya kembali ke kondisi semula. Gak ada perbaikan berarti, apalagi yang fundamental. Tampaknya begitulah yang sering terjadi di era Pak Jokowi. Riza Khalid dan keluarganya pun masih bebas berdagang minyak dan melakukan praktek-praktek bisnis yang nggak baik. Sepak terjang Pak Riza Khalid dalam urusan impor BBM sering dikaitkan dengan dua orang kuat di era pemerintahan Pak SBY, yakni besan dari Pak SBY sendiri, Pak Hatta Rajasa, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Pak Purnomo Yusgiantoro. Sebagai catatan, sekarang Pak Purnomo diangkat oleh Pak Prabowo sebagai penasihat Presiden bidang energi. Dalam Pilpres tahun 2014, Riza Khalid ada di kubu pasangan Prabowo Hatta Rajasa. Gedungnya yang dinamakan Rumah Polonia di Cipinang, Cipedak, Jakarta, menjadi markas pemenangan Prabowo Hatta dan tempat deklarasi dari pasangan tersebut. Nah, setelah heboh Petral meredup, nama Riza Khalid muncul lagi dalam skandal Papa Minta Saham. Kali ini ada rekaman suara pembicaraan Ketua DPR Setia Novanto, Riza Khalid dan seorang petinggi perusahaan tambang Freeport. Intinya dalam kasus ini, ditengarai Pak Setnov dan Riza Khalid mencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala buat meminta jatah saham sebuah proyek di Freeport sebagai imbalan perpanjangan kontrak pengerukan tambang di Papua oleh perusahaan tersebut. Waktu itu diminta jatah 11% saham buat Presiden dan 9% buat Wakil Presiden. Gara-gara kasus ini,
Pak Setnov dipaksa mundur dari posisi Ketua DPR dan Kejaksaan Agung turun tangan buat menyelidiki kasus ini. Riza Khalid sempat dipanggil oleh Kejaksaan Agung tapi nggak pernah datang. Dan seperti kasus Petral, seperti penanganan kasus Petral oleh KPK, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, pengungkapan kasus Papa minta saham ini pun mandek. Kejaksaan Agung menghentikan penyelidikan. Kecurigaan publik soal hubungan atau pembiaran Presiden Jokowi terhadap Riza Khalid muncul di tahun 2018 ketika pengusaha ini hadir dan duduk di deretan kursi terdepan sebaris dengan anggota Dewan Pengarah BPIP Pak Mahfud MD, anggota Watimpres Pak Sidarto Danu Subroto, dan juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Pak Sofyan Jalil di acara kuliah umum Presiden Jokowi yang diadakan Partai Nasdem. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin orang yang mangkir dari panggilan Kejaksaan Agung malah hadir di acara ceramah Presiden Jokowi dan duduk di baris terdepan pula? Bagaimana bisa? Yang kemudian terungkap, Pak Riza Khalid hadir atas undangan Ketua Umum Partai Nasdem, Bang Surya Paloh. Rupa-rupanya Sekretaris Jenderal Partai Nasdem waktu itu, Pak Joni G. Plate, dia adalah petinggi di perusahaan Pak Riza Khalid. Jadi bisa diduga kalau Pak Joni Plate ini adalah orangnya Pak Riza Khalid di Nasdem. Dan kemudian kita semua tahu, kemudian di tahun 2019 Pak Joni Plate ini diangkat sama Pak Jokowi menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika. Sekarang kita kembali ke kasus yang sekarang, ke kasus Pertamax oplosan yang konon merugikan negara sampai hampir 200 triliun per tahun antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Kali ini anak dari Riza Khalid, yakni Muhammad Keri Adrianto Riza, ditangkap terkait kasus tersebut. Nah, pertanyaannya, pertanyaan kita nih, dengan hadirnya sosok seperti Pak Purnomo Yusgiantoro sebagai penasehat Presiden Prabowo, apakah kali ini Riza Khalid dan keluarganya bakal lolos lagi dari jerat hukum seperti yang berhasil dilakukannya? Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentu sangat menarik ya penjelasan dari saudara kita Rini Bodoyo mengenai situasi dinamika politik yang terjadi saat ini, apalagi banyaknya yang merugikan negara ini. Tentu kita bisa lihat bahwasannya hukum di negeri kita sendiri sangat lembek dan bahkan banyak para koruptor yang berkeliaran di negara kita sendiri. Kita berharap juga terhadap Pak Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan dan untuk menghabiskan para koruptor-koruptor yang sangat-sangat meresahkan negara dan sangat merugikan masyarakat. Tentu, bagaimana untuk kemajuan Indonesia ketika para pejabat-pejabat ataupun para pejabat-pejabat tinggi yang melakukan tindak-tindakan yang sangat-sangat melanggar undang-undang. Tentu kita berharap bahwasanya juga para petinggi yang khususnya buat KPK agar para koruptor ini disita habis dan dipenjara dan aset-asetnya dihabiskan. Tentu sudah jelas ini sangat merugikan negara dan jelas sudah merugikan masyarakat. Ketika kita mewujudkan Indonesia untuk kedepannya, tetapi masih banyak para koruptor yang benar-benar udah merusak negara ini. Dan bukan hanya jutaan, melainkan miliaran dan bahkan triliunan. Kita bisa lihat dengan kasus-kasus korupsi dan benar-benar menghabiskan uang negara. Kami rakyat Indonesia mendukung gebrakan Presiden Prabowo sesuai dengan janji politik pemberantasan para koruptor. Tentu di visi misi Prabowo Subianto tentu tidak ada, tetapi kita yakin bahwasanya Pak Prabowo Subianto akan menuntaskan kasus ini dan menuntaskan dan menghabiskan para mafia-mafia yang benar-benar merugikan negara. Jangan sampai terkesan setiap ganti presiden menimbulkan hal yang sama, tidak berpihak kepada rakyat sendiri.
Tentu kita berharap juga Pak Presiden Prabowo Subianto berharap terhadap rakyat dan mengutamakan rakyatnya sendiri, bukan untuk mengutamakan dirinya sendiri. Ya, jelas teman-teman. Semua akan terang benderang dengan ditangkauan Jokowi dan kroni-kroninya yang telah menyengsarakan rakyat miskin. Tentu kita bisa lihat bahwasannya di era kepemimpinan Joko Widodo dan digantikan oleh Prabowo Subianto, dan jelas bahwasanya kepemimpinan Prabowo Subianto pada saat ini banyak para mafia-mafia dan para koruptor-koruptor tertangkap yang sudah menghabiskan uang negara dan menyengsarakan masyarakat. Nah, teman-teman, kalau kita lihat memang situasi politik saat ini sangat kejam ya teman-teman, sangat memanas. Adanya kepentingan-kepentingan, adanya hanya haus kekuasaan, adanya hanya kepentingan individu atau kelompok-kelompok. Tentu mereka juga mengejar jabatan, bukan untuk masyarakat lagi, melainkan untuk diri sendiri, terlihat wibawanya dan terlihat wow, itu yang salah teman. Jadi saran saya kepada masyarakat, tentu kita memilih pemimpin ataupun memilih siapapun untuk kedepannya, tentu kita memilih dengan kualitas. Apakah ini bersih kedepannya? Apakah ini bisa membawa kemajuan? Tentu itu harus kita pilih-pilih lagi kedepannya teman-teman. Teman-teman, kalau kita lihat memang sangat-sangat kejam di negeri kita sendiri. Tangkap Jokowi, doyan KKN, cukup sebagai barang bukti paham KPK yang dimaksud hal itu. Tentu di masa jabatan Pak Presiden Jokowi atau mantan presiden kita, yaitu Jokowi sudah mempersiapkan sebagai ketua KPK, dan KPK juga saat ini tidak berani untuk memeriksa keadaan Jokowi saat ini, apakah Jokowi benar-benar melakukan dana untuk pengoplosan Pertamina. Tentu kita harap juga seperti itu, bahwasanya KPK untuk bertindak langsung agar hukum undang-undang kita berlaku dan masyarakat juga tidak bersangka buruk terhadap KPK, dan citra KPK akan lebih terang ketika membuktikan para koruptor-koruptor dan menangkap para koruptor dan menangkap para pejabat-pejabat yang telah melakukan hal-hal yang merugikan negara ini. Jokowi dulu ingin memberantas mafia minyak, emanglah sekarang malah jadi pelindungnya mafia. Saya tidak tahu, tapi ini komentar dari Erwanto. Kalau begitu ceritanya, orang-orang yang berduit seenaknya mempermainkan hukum di negara kita ini. Pantas saja korupsi semakin menjadi-jadi. Semua penegak hukum bisa dibungkam dengan lobi-lobi tingkat dewa hadau-hadau. Tunggu kehancuran saja negara ini. Kami masyarakat miskin ini hanya bisa merenung nasib. Meskipun hanya bisa merenung nasib saja, mudah-mudahan Indonesia cepat bubar saja. Tentu kita sebagai masyarakat miskin, ketika kita melihat berita-berita seperti ini yang benar-benar sangat merugikan negara, kita juga sebagai masyarakat miskin, bagaimana untuk kedepannya kehidupan kita semakin meronot dan semakin tidak terlihat, dan begitu-begitu saja. Dan para pejabat-pejabat yang melakukan korupsi yang sangat-sangat merugikan negara dan sangat merugikan masyarakat, tentu sangat memperhatikan untuk kedepannya. Jelas ada Mbak kalau Prabowo kinerjanya dengan nuraninya. Nah, setuju. Uang haram itu diperlukan buat bayar penyelenggaraan pengawasan pemilu, bajar idot, bajar logistik kepala desa, seluruh lingkaran pemerintah disogok agar anaknya yang cupu dan tolol dipilih jadikan jadi wapres. Nah, kalau memang cepat kaya, ya jadi koruptor. Sudah perlu koruptor itu dihukum mati dan dimiskinkan, biar jerah itu para pemaling uang negara. Tentu yang kita harapkan bahwa para koruptor dihukum mati saja, agar kedepannya tidak ada melakukan yang namanya penghabisan uang dan mensalahgunakan jabatannya. Tentu itu yang kita harapkan. Kita bisa belajar dengan negara-negara lain bahwasanya tidak ada yang melakukan koruptor. Ketika ada melakukan korupsi, maka mereka akan dihukum mati. Itu yang seharusnya
dibuat oleh pemerintah sekarang agar berjalan mulusnya ke depannya, teman-teman. Justru orang yang setorannya besar dibelah karena pintar cari uang. Kalau tidak pasti ada copotan dan ganti orang yang lebih pintar lagi supaya setorannya lebih besar. Benar, teman-teman. Karena di negara kita ini perlunya banyak uang. Susah ya, teman-teman, untuk pemimpin-pemimpin yang bersih. Susah. Bukan kita orang yang bukan kita tidak memiliki orang yang pintar di negara kita sendiri. Banyak orang pintar, tetapi mencari orang yang jujur sangat susah sekali, teman-teman. Para koruptor tetap korupsi, salah tetap salah, undang-undang tetap undang-undang, hukum tetap. Dari 2014 korupsi sudah dilakukan oleh para pecincongnya Jokowi, dan perlu kita tahu bahwa biaya politik Jokowi termasuk Gibran dan mantunya itu ongkos politik kebanyakan dari uang korupsi dari para penjilat pejabat, dan sekarang terbukti uang ribuan triliun dikorupsikan. Mungkin bisa saja penguasa terbesar di Indonesia, Jokowi capres harus melalui partai. Di sini titik lemahnya, tapi jika capres secara independen, pasti Jokowi selama memerintah negara ini, pasti para koruptor sudah tertangkap habis. Maka masalahnya negeri ini terletak pada elit dan partai yang tidak gila dengan materi. Itu kata kuncinya. Siapapun yang korupsi berbuat buruk pasti Jokowi terserat-jerat. Bahkan anaknya hamil di luar nikah pun Jokowi dipermasalahkan. Kalau hati sudah dikuasai kebencian, maka perilaku mencerminkan perilaku setan. Nah, lingkaran setan susah dibongkar. Kalau ada bongkar, langsung sesarkan tembakan mereka. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman kolom komentar, agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI. GR 2045 melaporkan.